beliau itu bersyukur karena untungnya saya tidak pencuri gitu. Tapi saya yang dicuri. Bersyukur itu di situ. Bisa nggak sampai ke situ gitu? Yang ada kan, wah kita gimana caranya harus kena si pencuri. Babak belur. Kalau beliau enggak, beliau malah bersyukur, alhamdulillah. Untungnya bukan saya yang mencuri gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Stianus Tegar dan rekan saya Nurul Huda. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai video ini, kita wajib untuk tahu apa yang setia menemani kita di saat memberi penjelasan dan sharing ya. Mengobati lambung yang sedang meronta-ronta, yaitu lupi. Apa lupi itu? Lumpia crispy. Apabila Anda penasaran dengan lupi ini, maka jangan lupa beli lupi. Nah, maka insya Allah Anda tidak akan meronta-ronta lambungnya. Karena di setiap pembahasan kita yang setia selalu setiap saat ya menemani kita dalam sharing kali ini, yaitu adalah lupi. Bila Anda penasaran dengan rasa atau dengan sensasinya, ada berapa rasa sih? Ada banyak, 5 varian rasa tentunya. Dan selera Indonesia kan pedas-pedas semua ya rata-rata. Dan wajib kalian coba dan nikmati sensasinya. Bila ingin order, tinggal klik saja link yang ada di bawah deskripsi video ini. Baik, lanjut untuk pembahasan berikutnya. Oke, kita bahas apa sekarang? Sudah banyak ya pembahasan yang sudah kita bahas. Ya. Tentunya beraneka ragam pembahasan materi materi sharing ini. Ya. Untuk kali ini mungkin saya akan membahas menyembah Allah dengan ungkapan rasa syukur. Kadang kita selalu kurang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita. Dan yang saya mau tanyakan adalah, bagaimana sih tanggapan Anda mengenai menyembah Allah sebagai rasa ungkapan syukur? Kan seperti yang tadi saya bilang, terkadang manusia itu suka lupa dengan caranya bersyukur yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Dan saya pengen tahu tanggapan Anda tentang hal itu seperti apa. Kita sharingkan aja ya. Iya. Jadi rezeki yang kita dapat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui udara yang kita hirup, nasi yang kita makan, pakaian yang kita kenakan, semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun seringkali kita terlena oleh nikmat yang telah kita terima, atau mungkin malah kita enggan bersyukur dan mengingkari ya. Jadi kita tuh mengingkari bahwa nikmat tersebut itu datangnya dari Allah, padahal rezeki dan rahmat yang kita miliki tidak terhitung jumlahnya. Dan apabila kita berusaha menghitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup. Maka dari itu, melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan salah satu bentuk syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena semuanya itu berawal dari Allah. Iya. Jadi apapun yang Allah kasih itu adalah nikmat untuk kita. Iya, jadi kita harus bersyukur. Jadi bersyukur itu enggak harus dalam posisi kita senang. Ketika kita sulit pun diberikan kesulitan, maka kita harus bersyukur. Bersyukur cara kita bahagia pun harus bersyukur, atau mungkin ketika mengalami musibah kita bersyukur. Maksudnya gini loh, kita misalkan berkendara, ternyata Allah memberikan hujan,
maksud dan tujuan ingin pergi ke satu tempat, akhirnya kan seringkali kita menggerutu di dalam hati, gerundel kalau bahasa Jawa. Jadi kita itu menggerutu dalam hati, hujan, akan apa? Menyalahkan sebuah sikon keadaan. Coba bila mana kita tidak dikasih hujan, tidak menutup kemungkinan bila mana kita terus berjalan bisa jadi terjadi kecelakaan. Wallahu a'lam, kan Allah yang maha. Maka dari itu Allah memberikan kasih sayangnya, diberilah hujan sehingga kita menepi dulu mencari teduhan agar tidak terhujan. Paham? Nah, itu yang pertama. Kedua, mungkin itu bagi kita personal, belum untuk yang lainnya. Petani mungkin sudah lama kering, jarang hujan, akhirnya kan butuh airan untuk menanam. Bila mana hujan, mereka bersyukur, alhamdulillah hujan. Paham nggak? Nah, disitulah tolak ukur kita dalam bersyukur itu. Ya, dalam situasi apapun, kita harus berusaha untuk bersyukur, diberi kesehatan. Begitupun misalkan ada orang yang mencaci maki yang tidak mengenakan sifatnya kepada kita, atau bahkan guru saya pun seperti ini loh. Beliau pernah kehilangan uang dan itu tidak sedikit jumlah. Dan itu saya dapat cerita dari kakak kelas gitu ya, yang dekat dengan beliau. Guru saya itu dimarah-marahi sama karena teledor lah, tapi beliau bersyukur. Kan aneh, kalau kita kan kehilangan jangankan juta-juta, belasan bahkan puluhan hingga ratusan juta ya, kehilangan uang 10.000 aja langsung kepikiran, kan itu lumayan untuk beli rokok atau beli bensin atau beli apalah, bakso atau makanan lah. Tapi guru saya kok malah bersyukur. Di situ ada keanehan. Kamu kenapa sih? Kata itu ya kakak kelas itu yang mendengar istrinya guru saya itu ya semacam bertanya dengan nada marah gitu. Kenapa sih? Kayak tenang aja, udah kehilangan kayak gini, kita kan butuh. Beliau malah bersyukur, alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Kehilangan kok alhamdulillah. Ya yang penting bila mana kehilangan ini mungkin ada yang butuh. Dan untungnya saja saya nggak seperti orang tersebut. Paham nggak maksudnya? Baik, seperti itu. Saya tidak seperti yang pencurinya. Jadi beliau itu bersyukur karena untungnya saya tidak pencuri gitu. Tapi saya yang dicuri. Bersyukur itu di situ. Bisa nggak sampai ke situ gitu? Yang ada kan, wah kita gimana caranya harus kena si pencuri. Babak belur. Kalau beliau enggak, beliau malah bersyukur, alhamdulillah. Untungnya bukan saya yang mencuri gitu loh. Itu loh yang emang mas, ya mungkin cara pola pikir ulama dengan kita itu beda ya. beda. Kalau kita kan Duniawi kelasnya. kalau kita kan sering marah-marah apa gimana. Iya. Apalagi ada barang yang misalkan kita sayang, sudah kita rawat gitu, dan itu benda paling berharga satu-satunya milik kita dicuri orang lain. Iya. Kan hati itu gimana gitu rasanya, Iya. nggak enak. Nah, Barangkali Allah di situ memberikan sebuah ujian dengan kehilangan barang yang kita suka dan kita sayangi. Mungkin Allah akan pastinya tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan yang lebih bagus lagi gitu kan. Kalau kita mau mengkaji sampai ke sana. Tapi ya pada daya setiap manusia itu memang ya, kalau kita berbicara gini sih gampang. Tapi bila mana kita merasakan, aduh masya Allah, memang sangatlah sulit ya. itu tergantung individunya masing-masing. Ya, itu seperti. Baik. Lalu apakah ada dalil yang menjelaskan tentang mengenai menyembah Allah sebagai rasa ungkapan syukur kita? Oke. Jadi gini ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menyembahnya sama sekali bukan untuk kepentingan Allah. Allah nggak butuh. Gitu.
Karena ketaatan manusia itu tidak menambah kemuliaan Allah. Tidak. Allah mah selalu mulia. Apakah kita tidak beribadah kepadanya mengurangi kemuliaannya? Tidak. Tetap mulia Allah. Dan kekafirannya tidak akan mengurangi keagungannya kan. Kita taat tidak menambah kemuliaan Allah. Kita tidak taat atau bahkan kafir itu, naudzubillah ya, tidak mengurangi kemuliaan Allah, keagungannya. Ya. Jadi kewajiban ibadah itu justru untuk kepentingan manusia itu sendiri. Bagi yang sadar ya dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan balasan. Bila mana kita taat, maka balasannya bagi mereka ialah surga, ya kan? Dan bagi yang mengingkari nikmat, tidak mau bersyukur, dan bagi yang mengingkarinya, ya Allah juga telah menyiapkan balasan untuk mereka, yaitu neraka sebagai ya konsekuensinya perbuatannya ya selama di dunia itu. Paham gak maksud saya? Dan demikian ini Allah telah berfirman di dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la zulmun 'adzim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal ma'sir. Sadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, kata Luqman, janganlah engkau mempersekutukan Allah, jadi menyamakan Allah dengan yang lain, musyrik. Sesungguhnya persekutuan itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat. Jadi zalim itu menempatkan bukan pada tempat kezaliman. Dan kami memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Maka di sini ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasannya kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang kita berikan. Hingga pada saat ini kita masih bisa bernafas sehat, ya kan? Sehat walafiat, sehingga kita bisa membuat sebuah video sharing kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan kedua orang tua, kedua malaikat tanpa sayap, sehingga kita juga masih hidup. Bila mana orang tua kita tidak sayang sama kita, jangankan pasti kita tidak akan hidup, Pak, pada saat itu. Mungkin sewaktu kita masih ada dalam kandungan, kita sudah dikuburkan, atau mungkin kita dibuang, naudzubillah, seperti halnya kasus-kasus yang ada di berita, ya kan? Banyak sekali anak-anak yang terlantar, tidak ada orang tua, penemuan bayi yang masih hidup, bahkan penemuan bayi ketika ada di solokan, dibuang. Nah, seperti itu. Kita wajib bersyukur. Mereka saudara-saudara kita, bayi-bayi yang mungkin apa tidak terurus, mereka yang kurang beruntung. Tapi beruntungnya Allah menciptakan sebuah makhluk yang memiliki kasih sayang, sehingga ada yang mau merawat. Bersyukurnya kita kepada kejadian-kejadian yang tidak kita alami. Apakah ada kaitannya ibadah dengan bersyukur? Ibadah dan bersyukur. Jadi rasa syukur itu ya dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih atas apa yang telah kita terima.
Sedangkan ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, meninggalkannya. Ini merupakan salah satu wujud bentuk ya rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta, pada Allah. Jadi ibadah secara etimologi itu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abida ya'budu abdan, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Nah, jadi kesemua pengertian yang saya jelaskan barusan berarti itu mempunyai makna berdekatan seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid, ya kan? Abid yang beribadah. Perintah beribadah salah satunya itu ya terdapat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sadaqallahul adzim, yang artinya Allah berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada. Itu salah satu bentuk. Jadi bentuk rasa, itu salah satu bentuk ibadah yang berkaitannya dengan rasa syukur. Sedangkan rasa syukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Perwujudan dari rasa syukur ini kepada manusia itu dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik, gitu ya, atau melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cara syukur dapat dilakukan melalui menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diperoleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan mengatakan alhamdulillah. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan adalah dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik dan dengan niatan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Itu sebagai perwujudan rasa syukur. Manfaat. Apa manfaat dan bentuk wujud sikap ibadah dan bersyukur? Nah, jadi bentuk manfaat ibadah dan bersyukur kepada Allah berarti yaitu ada beberapa ya, saya sebutkan saja 3 saja ya, dan masih banyak di bentuknya. 3. Satu, manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki. 1, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang kita terima. Kedua, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari. Karena apa? Ya, karena kerelaannya dalam menyikapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka. Mengapa? Karena telah menjadi hamba yang tahu diri dengan selalu bersyukur atas karunia-Nya. Itu manfaat. Kemudian sikap perilaku mulia yang dikembangkan dari bentuk ibadah dan bersyukur itu ada beberapa juga. 1, bersikap qanaah. Apa sih qanaah itu? Menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap kecil maupun besar, ya kan? Dengan ikhlas, dengan penuh kerelaan. Jadi tanpa qanaah, tanpa menerima, tidak mungkin kita dapat bersyukur. Qanaah itu menerima apa adanya. Qanaah. Kemudian yang kedua, salah satu ciri bentuknya ya, perilaku berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Perilaku. Kemudian yang ketiga, berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada beliau, kepada mereka yang dijuluki malaikat tanpa sayap, karena
atas semua perjuangannya dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini kita masih diberi kehidupan. Tanpa adanya mereka, entah seperti apa atas kasih sayangnya. Memang semuanya Allah, tetapi Allah menciptakan yang namanya malaikat tanpa sayap, yaitu orang tua, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan, masih diberikan hidup dengan proses kasih sayang orang tua kita. Itu yang keempat. Yang terakhir, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama, ya, sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu adalah penjelasan dan pengertian tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mungkin cukup kita akhiri saja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat, dan apabila ada tutur ucap kata, sekali lagi kami mohon maaf karena kami juga masih tetap belajar dan terus belajar. Oke, saya Nurul Huda. Dan saya Tegar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.